Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara hari ini. Acara hari ini yaitu diseminasi budaya positif dari Pak Ari sebagai calon guru penggerak kelas 9. Sebelum memulai presentasi materi dari Pak Ari, dimohon sambutannya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Mas Duli untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk berbicara dalam rangka kegiatan rangkaian proses calon guru penggerak, di mana dalam kali ini yaitu Pak Ari akan memberikan jenis materi yaitu diseminasi budaya positif. Hal ini merupakan kaitannya dengan IKM kurikulum Merdeka Belajar, ya, yang dimana pada tahun ini kita baru kelas 1 dengan kelas 4 untuk tahun ajaran 2022-2024 ini baru 2 kelas. Semoga dalam kegiatan rangkaian mohon adanya partisipasi dari Bapak Ibu demi kelancaran kegiatan Pak Ari ke depan. Dan semoga tahun-tahun yang akan datang banyak Pak Ari bermunculan di tiap-tiap sekolah, di tiap-tiap kelas untuk jadi calon guru penggerak. Ya, mudah-mudahan ya, sekarang hanya satu, nanti akan muncul beberapa Pak Ari yang lainnya, Bu Ari yang lainnya. Bapak Ibu, dengan ini ya, pada hari ini dalam kesempatan yang baik acara kegiatan diseminasi budaya positif secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu presentasi materi mengenai diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Ari Rahmat SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Pak Ari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1. Pertama-tama kami panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan diseminasi atau penyebaran pemahaman mengenai budaya positif kepada Bapak Ibu-Guru, dan juga terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan ini. Mohon maaf kegiatannya menjadi terganggu. Baik, langsung saja. Pada hari ini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman atau diseminasi mengenai budaya positif. Budaya positif ini, atau sebelumnya ada yang sudah mendengar tentang budaya positif? Barangkali ada yang sudah tahu, mendengar, sudah familiar budaya positif? Kebiasaan yang baik. Iya, betul. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik, tentunya adalah di sekolah kita. Ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu fasilitator saya di guru penggerak adalah Ibu Novi Andriati, berasal dari Garut. Sementara pengajar praktik mungkin tidak asing lagi Bapak Yudi Hamdan dari
Kabupaten Majalengka dari Kecamatan Talaga. Ya, yang pertama-tama saya ingin ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif sekolah kita tercinta. Ya, ini adalah konsep inti yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai budaya positif. Budaya positif itu akan terwujud bila kita mampu menerapkan perubahan paradigma belajar, melaksanakan disiplin positif, melaksanakan motivasi perilaku manusia dan juga keyakinan kelas, mengetahui kebutuhan dasar manusia, mengetahui posisi kontrol dan mengetahui tentang segitiga institusi. Ya. Namun sebelum kita lanjut ke acara utamanya tentang materi ini, sedikit mungkin kita diam dulu ya, ice breaking dulu biar tidak tegang, biar suasananya semakin biar Bapak Ibunya nyaman dan bisa konsentrasi. Silakan untuk tangannya, ujung jarinya, ya, telunjuknya ke atas, ya, lalu diputar ke arah jarum jam dari awalannya lambat, jadi cepat, sangat cepat, tempel di dahi. Ya, kita bikin lingkaran lagi, putar searah jarum jam, lebih cepat, tempel di mata. Sekarang sudah fokus, berarti sudah bisa kita lanjutkan ke kegiatan hari ini, yaitu tentang budaya positif. Ya, alhamdulillah. Perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran saat ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kita itu sudah harus meninggalkan paradigma pembelajaran yang lampau, yaitu yang berpihak pada guru, ya, yang teacher center. Sekarang itu harus student center. Murid itu menjadi berpusatnya pada murid. Kita sudah harus meninggalkan lagi pembelajaran yang metodenya sama. Kita harus mewujudkan pembelajaran yang banyak mengedepankan anak untuk melakukan diskusi, ya, melakukan anak untuk kolaborasi dan mengeluarkan ide-idenya. Jadi kita pembelajaran paradigma baru, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tentunya. Masih ingat tentang elemen atau dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6. Kita ada 1. Beriman, bertakwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, mandiri. Terus, oke, langsung saja kita coba buka, ya. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kaitannya dengan kita, dengan agama, ya. Berkebinekaan global, yaitu tentang yang kemarin kita pernah laksanakan, yaitu tentang toleransi. Jadi kita di kebudayaan global ini kita harus berkebinekaan, jadi harus satu, ya. Lalu gotong royong. Gotong royong ini bukan hanya di pembiasaan, tapi di kelas pun kita harus bergotong royong, yaitu berkolaborasi, bekerja sama, kreatif tentunya, ya, bisa menghasilkan ide-ide baru, bernalar kritis dan juga mandiri. Itulah profil pelajar Pancasila yang harus kita wujudkan kepada anak didik kita. Nah, lanjut, ya. Kita sekarang di materi kedua, yaitu disiplin positif. Nah, ada lagi games nih, ya Bu, ya. Disiplin positif. Ini kan duduknya sudah berdua nih, ya. Nah, coba berhadapan-hadapan dengan rekannya. Sukan dulu. Boleh sukan. Kami pada yang kamera sih, Pak. Sukan, boleh sukan. Siapa dulu yang menang? Ya, yang menang. Coba. Yang menang, ya, coba.
pegang tangannya, kepalkan tangannya, anggap di kepalan tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Berharga sekali, kira-kira apa? Yang menurut Bapak Ibu yang berharga? Yang menang. Ya, yang menang kepalkan tangan dulu. Yang kalahnya nanti ada tugasnya. Anggaplah ini mungkin lagi megang emas, megang uang 1 miliar, mungkin ya, atau apa yang menurut Bapak Ibu ini sangat berharga, mungkin cincin nikah, ya boleh apa aja. Lalu temennya tadi yang kalah ya, coba bujuk, rayu atau bebas mau dimarahi, pokoknya minta agar kepala tangannya dibuka. Dan yang tadi mengepal untuk tetap bertahan. Coba, bisa nggak? Sok coba. Ya sok coba dulu. Kita dalam 30 detik ya, dalam 30 detik. Boleh dicubit, boleh dimarahi, boleh dibujuk, boleh gitu Pak. Maksa aja. Sekarang tunggu giliran. Tunggu. Sekarang giliran. Yang tadi membujuk sekarang kepal, yang tadi mengepal sekarang bujuk, rayu, marahi atau bebas paksa untuk dibuka. Coba giliran. Lihat pesan itu balik. Baik, ada pertanyaan bahwa diskusikan dengan rekan Anda A dan B, bandingkan jawabannya. Apakah ada yang dibuka kepala tangannya? Apakah ada yang dibuka? Tidak ada. Apakah ada yang tetap menutup kepala tangannya? Alasannya tuh yang menutup kepala tangan kenapa? Harga, ya. Lalu dalam kegiatan tadi membuka menutup kepala, dalam kegiatan tersebut sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala diri sendiri? Betul ya. Jadi tidak ada mengurangi. Itu juga persis ya sama seperti kita dengan kepada anak kita, penerapan kepada anak kita, anak didik kita ya Bu. Menurut teori kontrol Blaser ya. Yang Blaser dalam kontrol teori meneruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ya, cek guru teh, kamu bikin tugas besok kalau nggak dikumpulkan hukum. Ya. Atau ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kamu kerjakan nanti ibu kasih mainan atau kasih makanan. Ilusi juga bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa, kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi karena tadi segala sesuatu kehendak adalah dari dirinya, tidak ada orang lain bisa memaksa. Adapun nanti kenapa dia melakukan apa yang kita suruh, pasti ada motivasi tertentu. Ya, lanjut. Disiplin positif, ya, disiplin menurut KBBI adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Kita sebagai guru, sebagai pendidik harus mampu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Ya, garis tebal untuk nilai kebajikan dan motivasi intrinsik. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan ataupun ancaman dan hukuman. Mungkin kalau kita berpikir salah satunya ya, disiplin itu apakah sesuai dengan hukuman? Apakah sama? Tidak, ya. Disiplin itu bukan hanya hukuman, tapi disiplin itu adalah penerapan ya tanpa sokongan dan ancaman. Dan bagaimana anak bisa melakukan disiplin adalah dengan mempunyai motivasi intrinsik yang itu harus kita coba kembangkan, tumbuhkan, ciptakan di anak agar tumbuhnya motivasi intrinsik. Ya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu ketika
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah menguasai pendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak Kiai Haji Dewa Ta'ala dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470. Maksudnya untuk menciptakan disiplin, seorang murid atau anak itu harus punya motivasi intrinsik dalam dirinya. Tapi bila anak belum punya motivasi intrinsik dalam dirinya, maka kitalah sebagai orang tuanya di sekolah, sebagai gurunya yang harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik itu, ya, motivasi intrinsik. Nah, juga agar anak, motivasi intrinsik itu agar anak mampu mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nilai-nilai kebajikan tersebut adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal. Jadi anak itu dalam dirinya sudah ada tahu tentang nilai kebajikan, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Jadi dalam diri kita harus tumbuhkan nilai-nilai kebajikan ini. Gak bisa dipaksa-paksa. Kamu besok harus seperti ini, besok seperti nggak bisa. Tapi kita harus menumbuhkan nilai kebajikan tersebut agar tercipta motivasi intrinsik dalam tubuhnya, dalam dirinya. Masih banyak lagi di sini juga termasuk profil pelajar Pancasila, termasuk adalah nilai kebajikan yang bergotong royong, mandiri, kreatif, harus tumbuh dalam dirinya, ya. Itu mengenai disiplin positif. Nah, sekarang kita tadi berbicara tentang motivasi intrinsik. Jadi setiap siswa itu menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin, ya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu pertama, menghindari ketidaknyamanan dan keluhan. Yang kita suruh ke anak, ketika anak melakukan, mungkin saja bukan karena dia mau, tapi takut karena hukuman. Mungkin dia menghindari ketidaknyamanan, ya. Dan motivasi selanjutnya adalah mungkin dia ingin mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain ketika disuruh oleh gurunya. Supaya dapat saya melakukan tersebut. Itu adalah motivasi intrinsik yang salah. Motivasi intrinsik yang betul adalah menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi dia percaya. Dia mengetahui tentang tanggung jawab, mengetahui tentang keadilan, kejujuran. Motivasi intrinsik itulah yang harusnya tercipta, tumbuh di dalam diri anak-anak kita. Ya, bukan motivasi karena takut hukuman, bukan motivasi karena ingin mendapatkan penghargaan. Jadi kita juga nggak boleh acang-acang, ngebujuk, nggak boleh. Yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan tadi anak-anak percaya pada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Nah, ya, tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Anak melakukan sesuatu, ya, karena takut hukuman, bisa, ya. Lalu juga karena konsekuensi dan restitusi. Kita biasanya melakukan tindakan kepada anak yang melakukan pelanggaran, ya, melakukan kesalahan, lalu memberikannya adalah secara hukuman. Lalu apa hukuman, konsekuensi, restitusi, perbedaannya? Hukuman itu biasanya adalah hal yang tiba-tiba tidak terencana. Ada anak yang kesiangan tiba-tiba seperti itu, ya. Kalau hukuman itu biasanya berbentuknya fisik atau verbal. Kamu ini gak bisa dikasih tahu, sambil tunjuk-tunjuk, itu adalah hukuman. Bersifatnya satu arah. Anak tidak tahu tentang hukuman tersebut, tiba-tiba kita menghukum seenaknya kita, bagaimana caranya kita. Lalu tadi hukuman itu biasanya bersifat fisik dan psikis, ya. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana, ada pada aturan-aturan, ya, aturan-aturan. Kalau hukuman itu kadang-kadang kita tiba-tiba, ya, ataupun mendadak. Kalau konsekuensi ini ada aturan yang terencana, ya, dan sikap guru selalu memonitor dan murid tetap tidak dibuat nyaman. Contoh hukuman, anak terlambat ke sekolah 10 menit, disuruh lari 10 keliling lapangan 4 sehara.
ya itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi anak tidak hadir 10 menit karena kesiangan, yang kita lakukan adalah karena tadi terencana dan juga ada memonitor kepada aturan-aturan, berarti kita anak ketika kesiangan 10 menit pulang sekolah, kita tidak langsung dikasih izin pulang, tapi dikasih dulu 10 menit yang tadi di awal dia kehilangan, 10 menit di akhir, jadi berbeda pulangnya dengan teman yang lainnya karena dia kesiangan 10 menit. Restitusi. Nah, kenapa ada warna hitam dan pink lope? Karena restitusi inilah tindakan yang paling baik ketika kita menghadapi anak yang melakukan pelanggaran, yaitu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Lalu anak fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi nggak usah dihukum sebenarnya kalau anak kesiangan, ya nggak usah ada sanksi. Tapi tadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menumbuhkan kesadaran, ya, dalam dan tanggung jawab untuk perilakunya. Lalu mencarikan solusi. Kenapa tadi siang kesiangan? Karena malamnya main game sampai malam. Lah, kok bisa main game sampai malam? Berarti kamu harus bagaimana? Oh iya, berarti saya nggak boleh tidur kemalaman. Saya harus tidurnya lebih awal sehingga bangunnya bisa lebih pagi. Contoh. Jadi kita itu membangun kesadaran. Ya, jadi sebenarnya nggak usah dihukum. Ya. Nah ini ada ya. Ini ada beberapa kasus ya yang biasa terjadi di sekolah. Pertama, ketika anak melakukan kesalahan, kita menyuruhnya untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kira-kira dari apa yang telah tadi saya sampaikan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 2, bacakan aja hukuman. Nanti kita ada jawabannya di belakang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Pada pelajaran PJOK. Kita buka jawabannya. Ya, yang pertama adalah hukuman. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, melaksanakan tugas karena terlambat, suruh 100 kali. 100 kali itu banyak. Dan itu tadi bisa saja tidak terencana, ya, tidak terencana. Ada improvisasi dulu tersebut supaya apa? Ada efek gerak katanya, biar tidak kesiangan lagi. Padahal apakah itu baik untuk anak? Belum tentu, ya. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali, tentu itu hukuman karena 15 kali juga itu lumayan berat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, jadi konsekuensi karena dia telah merusak, jadi harus mengganti. Itu konsekuensi, ya, tanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Kalau hukuman berarti ketika anak menumpahkan tumpahan air, kita kasih hukuman yang berat. Nah, membersihkan WC, nah itu adalah hukuman. Tapi kalau menumpahkan air, ya cukup bersihkan aja, itu adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena sepatunya warna coklat. Jadi suruh nyeker, itu adalah hukuman, boleh, ya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Karena di pelajaran PJOK jadi mungkin disebut ini pemanasan, ya. Jadi ini konsekuensi. Ya, itu tentang motivasi perilaku siswa atau manusia, itu pasti yang diantaranya adalah kita melakukan tindakan-tindakan berupa hukuman, konsekuensi. Restitusi belum dibahas karena nanti ada.
di belakang. Kita akan membahas institusi. Nah, kita akan sekarang belajar mengenai keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, saya ada pertanyaan dulu. Pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Iya, sama. Berarti sudah pernah. Lalu kenapa? Dan apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada bedanya. Sebelum menjawab ini, kita pertanyaan lanjutan dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba. Kenapa pada saat kita naik motor harus menggunakan helm? Dari dalam diri dia punya keyakinan karena dengan menggunakan helm dia akan selamat. Jadi ada keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat menghadiri kegiatan? Kedisiplinan, ya, terdiri tepat waktu. Juga ada itu keyakinan. Apakah itu semua peraturan? Memang betul itu ada peraturan, tapi dalam diri kita itu sudah menjadi sebuah keyakinan. Ya, walaupun banyak di antaranya yang bawa motor tidak pakai helm, itu mungkin keyakinannya belum muncul. Nah, di kelas kita juga agar anak bisa tertib, bisa disiplin, bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tanpa ada melakukan pelanggaran. Siswa dengan guru juga harus membentuk sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Pertama, keyakinan kelas ini harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Contoh, ya, ada peraturan di kelas. Seperti apa contoh Ibu Citra? Ada peraturan di kelas? Apa contohnya? Ya, memakai sesuai ketentuan jadwalnya. Peraturan kelas kadang-kadang itu adalah datangnya dari guru atau dari sekolah. Namun keyakinan kelas datangnya bukan hanya dari guru, tapi kita meminta pendapat dari anak, mendiskusikan kira-kira apa keyakinan kelas menurut mereka. Lalu dituliskan dan secara acak mungkin anak berpendapat, Pak, di kelas itu tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh mencontek, contoh. Terus apalagi tidak boleh mengejek orang tua, di antaranya. Nah, dari beberapa pernyataan anak tentang keyakinan kelas, kita selektif lagi, kita ringkas lagi mana yang kira-kira pernyataannya sama dengan teman yang lainnya, ya. Karena keyakinan kelas itu senantiasanya tidak terlalu banyak, sedikit tapi mudah dipahami. Dan kita mengganti kalimat pernyataannya dengan kalimat positif. Contoh. Kalimat positif itu berarti tidak ada kata tidak boleh, dilarang, jangan buang sampah sembarangan. Kita rubah kalimat jangan itu dengan kalimat yang positif, yaitu membuanglah sampah. Terus lagi ada pernyataan tidak boleh mencontek. Berarti di keyakinan kelasnya adalah kita rubah menjadi saat harus jujur. Tidak boleh mengejek orang tua. Kira-kira apa? Menjadi kalimat positifnya. Ya, harus menghargai dan menghormati teman, ya, dengan tidak orang tua, ya, seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh kita menyebutkan tidak, jangan. Ya. Lalu kesepakatan kelas yang tadi mulai dari anak itu secara random kita cek lagi mana yang mirip, lalu kita rubah ke dalam kalimat-kalimat positif, lalu kita sepakati kita dengan anak, ya. Jadi anak itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini, bukan dari kita. Tidak boleh apa, tidak boleh, ya. Tidak semuanya dari kita. Jadi biarkan anak untuk memikirkan tentang keyakinan dalam dirinya sehingga menjadi keyakinan kelas dari anak untuk anak, ya. Seperti itu keyakinan kelas. Dan disepakati, bisa mungkin ditandatangani oleh semuanya, bisa mungkin keyakinan kelas itu ditempel di ya, itu dari mereka kan, itu dari mereka. Jadi ketika anak melakukan
pelanggaran, tindakan yang salah, tinggal kembalikan keyakinan kelasnya. Itu kan sudah disepakati. Kita jadi nggak usah kalau jangan gini, jangan tinggal tanyakan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati apa? Lalu kamu melanggar apa? Besoknya bagaimana? Nah itu tentang keyakinan kelas. Kalau anak melakukan pelanggaran nggak usah dihukum, usah ataupun bending, nggak usah. Ketika anak melakukan tindakan yang salah, tinggal kembalikan kepada tentang keyakinan kelas yang tadi. Ya seperti itu. Jadi nggak usah dihukum sebenarnya seperti itu. Tentang sekarang ini ada game dulu Bu, karena ini sudah sudah cukup setengah jam. Bapak Ibu boleh berdiri, kita game dulu. Saya lihat yang kemarin Bapak Ibu ketika ice breaking dengan menggunakan lampu sangat atraktif. Sekarang saya juga ingin coba. Ikuti yang di depan Bu. Karena memang katanya kalau dalam seminar, kalau sudah melewati setengah jam itu harus dipecahkan lagi karena ice breaking, jadi harus dipecahkan es yang mau memuat di dalam pikirannya harus dipecahkan lagi dengan permainan. Jadi ice breaking. Ya. Kita tangga yang kelas sudah tinggal 3 lagi Bu. Terasa ya. Kebutuhan dasar manusia. Termasuk juga kebutuhan dasar anak didik kita. Kebutuhan dasar manusia itu menurut yang kita pahami itu ada berdasarkan pertama karena kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi anak melakukan sesuatu hal ya itu pasti karena ada kebutuhan dasarnya. Contoh ketika ada anak yang terlambat tadi, tanpa kita menanyakan alasannya, kita langsung menghukum. Padahal bisa saja mungkin terjadi anak itu telah melakukan kegiatan malam untuk membantu orang tuanya berdagang. Dalam rangka apa? Kebutuhan hidup. Ya. Anak melakukan di kelas 1 ya. Di kelas 1 itu anak itu rewel, pengen ke guru, ingin bahasa ininya terus mengikuti gurunya. Bisa saja anak itu karena dengan gurunya merasa nyaman dan merasa sayang dan merasa diterima. Ada anak yang mungkin di kelas itu ngebos karena mungkin di rumahnya itu anak satu orangnya anak tunggal, jadi itu bersifatnya penguasa ya. Juga ada anak yang mungkin di rumahnya itu dikekang oleh orang tuanya, yang dikekang, rewel. Dan di sini itu di sekolah dia merasa bebas, jadi bebas lari-lari,
sana kemari. Lalu juga anak yang butuh kesenangan, ya di rumahnya dia mungkin kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, sehingga di sekolah itu dia selalu riang gembira, cari permainan, kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, termasuk juga kebutuhan dasar anak didik kita. Nah, ini ada satu kasus namanya Bimo. Bimo itu adalah seorang anak di kelas 1. Dia itu selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah. Kebetulan sama seperti di sekolah kita, ya, yang ramai dengan kendaraan. Lalu tingkahnya membuat ibu guru, Ibu Ani, bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ketika Bimo lari itu, kata Bimo yang pertama, "Ibu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru." Nah, ada kan contoh Bimo. Kira-kira ketika anak menyampaikan kalimat itu, apa kebutuhan dasarnya? Apakah bertahan hidup, kekuasaan, kasih sayang, kesenangan? Hah? Aku senang main, kesenangan. Anak itu seru, ingin senang-senang karena mungkin di rumahnya dia tadi tidak mendapatkan perhatian orang tua, sehingga dengan gurunya merasa ingin kejar-kejaran. Ya. Nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Sayang. Ya. Karena dia merasa dengan ibunya, gurunya nyaman, ya, mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Aku hebat kan Bu, bisa bikin ibu guru kejar aku. Wah, sambil dia bilang seperti itu, sampai mungkin tangannya. Ya. Lalu aku bosanku belajar mewarnai terus yang di kelas itu aku pengen main. Kebebasan. Jadi anak itu melakukan tingkah pola karena ada kebutuhan dasarnya, ada sesuatu hal yang dia ingin mendapatkan. Mungkin karena tidak dapatkan di rumahnya, mendapatkannya di sekolah di sini. Jadi kita harus tahu dulu anak itu lari kenapa, alasannya apa. Ya, jangan langsung melakukan tindakan. Kamu ya bikin ibu capek, nggak boleh. Kamu dari tadi lari terus, capek ibu. Hati-hati ya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar seperti, sehingga kita lalu melakukan tindakan yang seperti apa. Itu adalah kebutuhan dasar. Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru kita dalam menghadapi anak. Inilah 5 posisi yang biasa kita lakukan saat menghadapi anak, yaitu penghukum. Ya, penghukum ini, jadi ketika anak melakukan kesalahan kita langsung hukum, langsung tadi push up, suruh bending, atau mungkin ditunjuk-tunjuk. Itu adalah guru penghukum. Apakah kita seperti itu? Ya, mudah-mudahan bukan ya. Lalu ada guru yang membuat rasa bersalah. Jadi membuat anak itu merasa salah. Kamu ya, gara-gara kamu ibu lagi dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Kamu yang benar dong. Ya, jadi membuat anak itu merasa bersalah dalam dirinya. Bisa jadi ini kalau menghukum, membuat anak itu bisa menjadi dia ada balas dendam dari dihukum. Membuat anak itu keluar emosinya kalau dihukum. Kalau membuat rasa bersalah ini bisa kemungkinan dia keluar emosi, atau dia menjadi introvert, atau dia menjadi karena merasa bersalah itu jadi lebih diam, ya, merasa bersalah. Ya. Lalu ada guru yang memposisikan dia sebagai teman anak. Bagaimana udah selesai dulu? Kayak ngobrol dengan teman gitu. Ada kan guru yang seperti itu dengan siswa itu kayak teman. Lalu ada guru yang sifatnya pemantau. Pemantau ini tadi, yaitu guru yang seperti itu adalah suatu hal yang dikaitkan dengan aturan atau konsekuensi. Kamu jam berapa ini? Itu pemantau. Lihat jam berapa? Itu pemantau. Ya, dia berarti guru ini benar-benar mengikuti apa kata aturan. Ya, dan selalu memonitor. Nah, ini ada yang terakhir, warnanya pink lagi. Sebagai guru itu kita harus punya posisi kontrol sebagai manajer. Manajer ini kita harus bisa melihat dari berbagai perspektif, dari berbagai arah. Ya, tidak menghukum, tidak membuat anak bersalah, juga tidak sebagai teman, tidak mata, tapi kita melihat anak ini melakukan tindakan karena pasti ada alasannya, seperti yang tadi kita bahas, ada kebutuhan dasarnya apa, ada motivasinya,
Jadi kita melihat dari berbagai hal, sudut pandang. Jadi tidak langsung menjudge anak, oh kamu ini mama seperti itu ya. Tidak. Jadi guru yang manajer adalah yang melihat dari berbagai sudut pandang, melihat kebutuhan dan motivasi anak, alasannya seperti apa. Jadi melihat alasannya. Ya, ini adalah contoh. Ini adalah contoh guru sebagai pemukul. Guru pemukul. Nanan, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Dengan kata-kata Alasan yang kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? belum masalah langsung ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kata-katanya Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Bolanya 2 kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Tidak apa. Ini adalah guru pemukul. Ya, jadi dia nggak mau kalah, guru tersebut nggak mau kalah. Pokoknya kumaha cek ibuan gitu ya. Nah ini guru yang membuat anak itu merasa bersalah. Apa tadi Bu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu saya? Kamu senang ya bikin ibu susah? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Ah, itu rasa bersalah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Anak itu jadi anak selalu minta maaf, merasa bersalah. Bersalah ya. Bersalah. Ya, ini kasihan. Ini posisi teman. Naik lagi. Iya, bisa jadi. Apa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Ya, itu temannya. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Itu masalahnya ya. Ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara. Mantap tadi monitor yang selalu konsekuensi peraturan.
Ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Tentang peraturan Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya terlambatannya. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas kerjakan. Jadi ketika dia terlambat 10 menit, jadi di istirahat, yang lain istirahat dia harus mengerjakan pelajaran tidak istirahat sebagai konsekuensi. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Bagaimana sebagai manajer? Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa sama semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren buat menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan teman ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi dari kelima posisi kontrol, ya, yang paling baik itu adalah sebagai manajer, karena sebagai manajer adalah menumbuhkan kesadaran diri anak yang melakukan tindakan pelanggaran. Tidak harus dihukum, kita mau kontrol sebagai hukum. Kadang-kadang anak hanya sadar saat dihukum. Tapi kalau sudah selesai dihukum mungkin bisa melakukan lagi. Tapi dengan melakukan menumbuhkan kesadaran, ini sifatnya jangka panjang. Jadi anak itu tahu tentang keyakinan dirinya, dan guru juga berfokus pada solusi. Bagaimana siapa nanti yang akan ikut membangunkan, bagaimana agar dia bisa bangun lagi. Jadi fokus pada solusi-solusi ya. Jadi kita nggak usah menghukum, kita harus fokus pada solusi. Itu sebagai manajer. Sebagai teman baik tidak? Kadang-kadang memang kita sebagai teman. Tapi kalau sebagai teman itu kepada guru, anak itu akan menjadi ketergantungan. Ketergantungan kayak begini mah bagus sekarang ya begini. Contoh, bisa belajar itu harus sebagai teman. Jadi yang sebaik-baiknya kita adalah sebagai manajer. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Dari video tadi dan apa yang telah disampaikan, kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol yang mana, Bu? Yang merasa salah. Ya, yang mana? Yang merasa salah. Yang membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Mana kah? Posisi yang mana tuh? Memukul ya? Memukul bukan? Ayolah, lakukan demi ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mana itu? Teman. Konsekuensi apa? Monitor. Memantau sepertinya itu ya. Bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer.
kamu selalu yang paling terakhir. Hubungan kita ya. Iya, yang pertama tadi itu membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan itu ke musuh. Ayolah lakukan demi itu teman. Stiker itu kan tadi ada pemantau karena mungkin ada aturannya harus mendapatkan stiker. Lalu nomor kelima manajer dan terakhir adalah pendukung. Itu tentang 5 psikopat dan ini adalah bab terakhir yaitu tentang segitiga restitusi berkaitan dengan posisi manajer dan berkaitan dengan tadi hukuman, konsekuensi dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Tadi segitiga restitusi itu fokus pada menumbuhkan karakter dan tidak menghakimi, sehingga ketika dia menemukan kesadaran, efeknya akan menjadi jangka panjang. Ya, dia akan tidak mengulanginya lagi dengan tahapan-tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan 3, menanyakan keyakinan. Seperti tadi posisi manajer. Menstabilkan identitas adalah kita menanyakan pada anak berupa bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari proses belajar. Bahwa anak melakukan kesalahan itu namanya juga anak sedang belajar. Kita sebagai orang tua tidak boleh langsung menghukum. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menstabilkan identitas anak. Bisa dengan kalimat-kalimat, ya udah nggak apa-apa, ya bapak juga dulu seperti itu pernah melakukan kesalahan, ya udah nggak apa-apa, ya itu bisa menstabilkan identitas. Ataupun dibiarkan seperti itu karena ada tahapan yang selanjutnya. Biarkan anak nyaman dulu dengan kalimat-kalimat bahwa kesalahan adalah suatu pembelajaran. Ya, nanti di kalimat kedua baru kita validasi tindakannya. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku bermaksud memenuhi kebutuhan tertentu, guru perlu memahami kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan anak saat berbuat kesalahan. Setelah tadi kita tenangkan anak, menstabilkan identitas bahwa anak itu bukan seorang yang tadi disebutkan anak nakal. Tidak boleh kita menjudge anak nakal. Jadi tidak boleh menjudge anak nakal. Jadi bahwa kesalahan itu adalah hal yang biasa dalam proses pembelajaran. Lalu setelah itu kita validasi tindakannya. Menurut kamu, ya, tindakan kamu itu baik atau benar? Contoh seperti itu. Salah, Bu. Nah, jadi memvalidasi tindakannya. Ditanyakan ke anaknya supaya anaknya berpikir. Ya, jadi nggak usah kita, kamu itu salah, kamu itu salah, nggak usah. Jadi kita tinggal tanyakan menurut kamu bagus atau salah. Pasti anaknya berpikir dari hatinya diucapkan lewat lisan, salah, Bu. Ya. Lalu menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan apa yang telah kamu langgar? Ya, contoh kedisiplinan, contoh menghormati teman, menghargai teman. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut memicu motivasi intrinsipnya dan memungkinkan mereka mengaitkan keyakinan mereka dengan perilaku yang kurang tepat tadi. Nah, ini contoh adalah Evan yang sering terlambat ke sekolah. Lalu fokus mencari solusi.
main game. Lalu ada lagi satu lagi, anak yang suka jahil menyembunyikan buku milik temannya. Dalam menghadapi anak yang bermasalah itu kita tidak boleh menjudge kesalahan anak, ya. Bahwa anak itu ketika melakukan adalah memang dia lagi proses dalam pembelajaran, kita tanyakan alasan-alasannya, kita tanyakan keyakinan dalam dirinya, lalu kita berfokus pada pemecahan permasalahan agar anak tersebut tidak melakukan tindakan pelanggaran lagi. Nah, ini adalah akhir mungkin dari diseminasi atau penyebaran pemahaman. Jadi sebagai penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari penyebaran pemahaman atau diseminasi tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Atau barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Belum lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih kepada Pak Ali atas penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Baik. Kalau Bapak bilang selamat siang, kamu tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kamu tepuk tangan sekali. Kalau Bapak bilang selamat malam, kamu tepuk tangan hanya setengah aja. Siap? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, cukup ya. Baik, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Pernah dengar keyakinan kelas? Tidak. Kalau peraturan kelas sudah pernah mendengar? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu kurang lebih sama mirip, tapi ada perbedaan. Kalau peraturan
kelas mungkin datangnya dari guru, dari kepala sekolah atau dari sekolah. Kalau keyakinan kelas datangnya dari siswa. Ini dijalankan, diterapkan oleh siswa sendiri tentang keyakinan kelas tersebut menjadi sebuah kesepakatan. Contoh, contoh di peraturan kelas ada apa? Contoh, kalau di peraturan kelas. Ya, sama di keyakinan kelas juga tidak boleh mencontek, tapi kata-katanya harus dengan kalimat positif. Kalau di peraturan kelas tidak boleh mencontek, tapi kalimat positif seperti apa? Harus ulangan dengan mengisi jawaban dengan jujur. Contoh apalagi di peraturan kelas tidak agresif, berarti harus tenang saat belajar. Jadi tidak boleh penggunaan kata tidak boleh, jangan, enggak, kita hindarkan. Jadi kita dengan keyakinan kelas itu kalimat-kalimatnya positif. Ya, kalau ada lagi mungkin jangan buang sampah sembarangan, itu peraturan kelas. Ya, jangan buang sampah. Tapi keyakinan kelas menjadi kalimat positif seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Paham ya? Baik, Bapak nanti akan membagikan. Boleh diambil itu sticky note-nya yang merah, kuning, hijau di belakang. Coba ada ini. Ya, Bapak akan membagikan sticky note-nya. Kamu tulis satu orang satu aja. Satu orang satu mengenai keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Boleh, mau apa aja boleh. Tulis. Ini tentang peraturan boleh. Atau di luar yang sudah mungkin apa boleh. Kira-kira apa lagi gitu yang boleh nanti kita kayak banyak ya. Nanti kita akan hijau ulang yang mirip-mirip, kita akan kita akan eliminasi. Satu aja, satu orang satu bikin mengenai keyakinan kelas. Ya, di sana kan ada yang nomornya ya, yang remnya di belakang. Nanti kalau sudah, kamu tempelkan ya di sini, di ini. Nah, apa? Ya di atas, ininya di atas, yang lemnya di atas, lemnya di atas. Oh ada udah ya nggak apa-apa, yang udah nggak apa-apa. Yang penting bisa nempel. Nggak usah kasih nama, nggak usah. Satu orang satu. Yang sudah boleh ditempel. Mau ditempel dari atas ke samping sesuai dengan bacaan. Boleh yang sudah ditempel. Ya, tempel. Yang sudah? Ya, boleh. Yang penting bisa nempel. Ya, boleh. Ya? Mana yang lainnya? Oke, tempel. Kita akan tinjau ulang kalimat-kalimat yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh tentang sampah, berarti kebersihan, mana yang terkait kebersihan, mana yang terkait saling menghargai dengan teman, mana yang terkait dengan kedisiplinan. Kita nanti akan tinjau ulang, kita akan proses dan eliminasi. Ya? Siapa yang ketempel? Dan semuanya? Dua orang lagi.
Ya semua ya. Baik, kita akan tinjau ulang nih ya. Pertama, tidak boleh main bola di kelas. Berarti itu maksudnya tentang kedisiplinan ya. Tidak boleh main bola di kelas. Pasti ada yang sama, tidak boleh main bola, tidak boleh main bola di kelas ya. Tidak boleh main bola di kelas, ada sama tuh ya. Tidak boleh main bola di kelas juga ada sama. Tidak boleh mengejek nama orang tua, bagus. Ini berarti ini harus saling menghargai teman ya. Buang sampah pada tempatnya kebersihan. Jagalah kebersihan. Buang sampah pada tempatnya kebersihan. Tidak menghina teman dan tidak menghina nama orang tua juga bisa mas, saling menghargai ya berarti ya. Berteman dengan siapa saja. Ini berarti pertemanan, beda lagi ya. Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah. Mana? Ini tidak boleh membuang sampah. Melaksanakan tugas piket. Berarti ada piket beda lagi ya. Buang sampah pada tempatnya. Tidak ribut di kelas, beda. Tidak mengejek teman, ini. Tidak memotori kelas, ini buang sampah. Tidak bermain di dalam kelas, selama bola. Tidak buang sampah di sini. Tidak boleh berisik saat belajar, ikut bersih ya. Tidak main bola. Tidak main bola banyak, tidak main bola di kelas. Datang tepat waktu, berarti ini kehadiran. Buang sampah di sini. Tidak boleh makan. Nah, ini beda lagi, tidak boleh makan. Menulis ulangan yang jujur, jawab soal ulangan jujur. Nah, tidak boleh berantau di kelas, saling menghormati. Pertemanan ya, pertemanan. Membuang sampah banyak. Berteman dengan baik dan jangan mengejek teman sama. Berarti kita sekarang, nah dari beberapa siswa tidak 20 lebih ya. Berarti kita akan menyepakati bahwa itu sama. Jadi kita eliminasi tentang buang sampah. Jadi semuanya tentang buang sampah. Ya. Ini juga tidak boleh main bola di kelas. Banyak. Kita eliminasi. Ini tidak boleh mengejek nama orang tua, menghina teman, juga sama, tidak boleh mengejek teman. Berteman dengan siapa saja, tidak boleh ribut, tidak berantem. Berteman dengan siapa saja. Nah, jadi kita punya keyakinan kelas ada berapa nih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena hampir semuanya sama. Nah, kalau peraturan kelas itu kalimatnya masih ada yang negatif, positif. Kalau keyakinan kelas kita positifkan. Tidak boleh main bola di kelas. Berarti kalimat positifnya apa? Tidak ada kata tidak boleh, jangan dan lain sebagainya. Berarti apa? Main bola di luar kelas ya. Jadi seperti main bola di luar kelas, jangan ya. Main bola di luar kelas. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Harus menghormati dan menghargai teman. Ya, harus menghormati dan menghargai teman. Karena nama orang tuanya orang tua teman kan. Ya, jadi kita sepakati nomor 1 bermain bola di luar kelas. Nomor 2 adalah saling menghargai dan menghormati teman. 3, membuang sampah pada tempatnya. Ini mah sudah kalimat positif ya. Membuang sampah pada tempatnya udah bagus. Datang tepat waktu. Sudah kalimat positif udah bagus. Berteman dengan siapa saja. Ini udah positif bagus. Dia tidak boleh membeda-bedakan teman. Melaksanakan tugas piket kelas. Juga itu udah positif bagus. Tidak boleh berisik saat belajar. Nah, ini masih kalimat negatif. Artinya apa?
harus tenang saat belajar, ya, harus tenang saat belajar. Lalu ini tidak boleh apa ini? Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Apa? Makan saat istirahat, betul. Terakhir, menulis ulangan, menjawab ulangan dengan jujur. Udah positif ya, jadi tidak boleh nyontek. Kalau negatifnya kan tidak boleh nyontek, berarti positifnya menjawab ulangan ujian dengan jujur. Ini kesembilan ini kita sepakati siap untuk menerapkannya di dalam kelas kita. Siap, harus ya. Ini akan menjadi penguatan buat kalian semua. Oke? Mungkin hanya itu tentang keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semuanya tentang keyakinan kelas? Oke, bagus kalau begitu. Terima kasih untuk keyakinan kelas yang ke-9 ini kita sudah sepakati. Bapak harap tidak ada yang melanggar dan mampu menerapkannya di dalam kelas kita. Bapak ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.